Laula an kana minal musabbihin. Ketika Nabi Yunus berdoa, apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aku mengakui dosaku ya Allah, Engkau yang maha suci. Inni kuntu minadh dhalimin. Subhanaka, subhanaka. Kemudian para malaikat mendengar tasbih ini. Ketika malaikat mendengar tasbih ini, mengguncangkan arsyur Rahman. Kemudian malaikat pun mengatakan kepada Allah, wahai Allah, aku mendengar. Ini kata malaikat dalam tafsir Ibnu Katsir. Aku mendengar sebuah rintihan seorang hambamu di sebuah tempat terpencil. Kemudian kata Allah, wahai malaikatku, itu adalah hambaku Yunus di dalam sebuah perut ikan paus. Kemudian akhirnya malaikat mengatakan, wahai Allah, tidakkah engkau menyelamatkan Yunus? Nah, kenal nih malaikat, kenal. Tidakkah engkau menyelamatkan Yunus yang bertasbih itu ya Allah? Karena dia sebelumnya telah bertasbih dalam keadaan senang, maka dia sekarang bertasbih dalam keadaan syiddah, keadaan sulit. Mengapa engkau tidak membantunya dan menyelamatkannya? Maka Allah mengatakan, hari ini, sekarang juga saya akan menyelamatkan Nabi Yunus. Kemudian Allah memerintahkan kepada ikan paus tadi untuk pergi ke sebuah al-'ara. Makanya nanti di sini disebutkan fanabadnahu bil-'ara. Akhirnya Nabi Yunus, akhirnya ikan itu pun dipergikan kepada al-'ara. Akhirnya dia apa istilahnya itu? Dimuntahkanlah Nabi Yunus ke al-'ara, padang pasir. Seandainya Nabi Yunus tidak bertasbih ketika dalam keadaan senang, tidak bertasbih dalam keadaan susah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti Nabi Yunus berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Seandainya Nabi Yunus tidak bertasbih dulu dalam keadaan senang dan saat keadaan sempit, pasti ikan itu masih ada, Nabi Yunus masih hidup. Tapi ternyata Nabi Yunus telah Allah selamatkan dari ketidaksabarannya. Maka poinnya yang pertama, as-sabru asasun najah. Sabar adalah pokok kesuksesan. Dua, orang yang tidak sabar pasti ada hukumannya, pasti ada konsekuensinya. Kemudian yang ketiga, sabar adalah cara terbaik untuk membersihkan hati. Tidak ada cara terbaik yang paling pertama kecuali adalah sabar. Yang keempat, ketika kita dalam keadaan, ketika kita tidak sabar dihukum Allah, ketika kita tidak sabar dihukum Allah, maka tolong peka dan tolong diakui kesalahan kita. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang baik datang, yang mudah ngafal sehingga tidak mudah ngafal. Yang tadinya mudah ngafal sekarang sulit ngafal. Yang tadinya tidak ada masalah tiba-tiba ada masalah, itu pasti ada sesuatu dosa di situ. Tolong peka dan akui kesalahan, ya, mengakui kesalahan. Kemudian yang keempat, ketika mengakui kesalahan segera beristighfar kembali kepada Allah. Yang kelima, ketika kita dalam keadaan senang, maka kita dalam keadaan senang, maka kita beristasbih, ingat Allah. Sebagaimana kita dalam keadaan susah pun kita ikut bertasbih kepada Allah. Jangan ketika orang tua datang, punya makanan banyak, teman deketin, lagi ada bunyi keras-keras, apa itu? Padahal ada. Dia nggak kenal sama temannya nih. Sama teman-temannya karena lagi banyak fulus, lagi banyak to'am. Oh, nggak kenal. Tiba-tiba COVID. Ada temannya lewat. Loh, Aki, tolong. Nanti kan nggak kenal aneh kemarin. Males aneh juga. Betul tidak? Itu sesama makhluk, apalagi sama Allah. Ya. Jadi oleh karena itu, sabar, dan ingat, kita boleh menghukum seseorang dengan tasbih. Boleh menghukum seseorang dengan tasbih. Makanya ini kan ada anak-anak nih yang disuruh nulis tasbih kan.
yang dihukum oleh gurunya boleh. Ya. Dan ingat, kalau hatimu sudah bersih, jangan ada yang mengotori. Ini ada perempuan dikirimi sesuatu oleh laki-laki, diterima lagi. Itu mengotori hati. Dan pasti laki-laki yang mendekati perempuan bukan pada waktunya tidak sabar. Dan pasti perempuan yang menerima sesuatu itu pun pasti tidak sabar. Pasti tidak sabar. Dan orang yang tidak sabar pasti suatu hari akan Allah hukum dengan hukuman Allah. Pasti. Maka mulai saat ini tolong yang laki-laki jangan ada yang kirim apapun, itu haram. Saya tanya, mau nggak ibu kamu dikirimin sesuatu oleh laki-laki lain? Yo, mau nggak ibu kamu dikirimin sesuatu oleh laki-laki lain bukan oleh bapakmu? Mau nggak? Maka kamu jangan begitu. Mau nggak bapakmu dikirimin oleh perempuan lain selain ibumu? Jangan pernah menerima apapun dari yang bukan mahram. Sabar, sabar, dan sabar. Kita baca sama-sama surat Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Yunus laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhur fasahama fakana minal mudhadhin فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.